lagi di channel Bay Japra Hobi guys. Gimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu ya guys. Hari ini kita mau membahas jenis kura-kura air lagi yang bernama Redchick guys. Sebelum kita membahas konten menarik ini, lagi-lagi saya mau memperkenalkan buat kalian buku yang luar biasa di Indonesia guys. Bukunya berjudul A to Z Tortoise and Turtle guys. Buku ini ditulis oleh dokter hewan Yuliani Dewi guys. Jadi ini buku kedua dari dokter Yuliani yang sudah populer banget di Indonesia. Kalian kalau membeli bukunya bisa mendapatkan tanda tangan dari dokter Yuliani langsung ya guys. Jadi kenapa buku ini populer banget di Indonesia? Karena banyak dan lengkap banget materi-materi tentang pembahasan perawatan dan lainnya untuk kura-kura darat dan kura-kura air. Contohnya seperti pembahasan dari anatomi, terus juga ada nutrisi juga, cara merawat, kandangnya bagaimana, jenis-jenisnya kura-kura pun ada, bahkan ada cara breeding kura-kura guys. Jadi itu juga bagi kalian yang expert dalam pemeliharaan kura-kura bisa belajar di buku ini karena ada cara breeding yang baik di kura-kura guys. Dan juga yang tidak kalah penting di sini membahas tentang penyakit-penyakit dari kura-kura dan cara kita untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari penyakitnya guys. Jadi lengkap banget buku ini, dan di sini juga banyak gambar-gambar yang menarik dari jenis-jenis kura, dan juga ada bahasa Inggris dan ada bahasa Indonesianya juga ya guys. Bagi kalian yang memelihara kura-kura, jangan lupa kalian beli buku ini sebagai panduan kita dalam pemeliharaan kura-kuranya guys. Untuk link pembeliannya saya taruh di deskripsi di bawah ya guys. Langsung cus dibeli ya guys. Langsung kita mulai aja pembahasan jenis kura-kura air yang berjenis Redchick guys. Ini nama latinnya di bawah ya guys. Kura-kura ini berasal dari Amerika Selatan, Tengah, dan juga Meksiko. Langsung kita ambil kuranya ya guys. Ini dia kuranya guys. Ini cantik banget kuranya guys. Jenis kura Redchick ini memang habitat aslinya di air tawar ya guys, dan tepatnya di rawa-rawa. Tapi uniknya kura ini dia lebih suka di dasar air guys. Sekarang kita membahas dari ciri-ciri kura-kura ini ya. Untuk kura-kura Redchick ini memang kura berjenis kecil. Jadi bagi kalian yang mempunyai ruangan yang sempit dan terbatas, ini cocok banget dipelihara di dalam rumah kalian guys. Ciri yang pertama adalah dari karapasnya. Untuk dari karapasnya memang bentukan skutnya ini agak berbeda-beda ya. Jadi antara kanan dan tengahnya, dan agak sedikit lancip jadi uniknya. Untuk warna dari karapasnya cenderung lebih merah tua. Jadi kadang-kadang kalau misalnya kondisinya bagus itu bisa merah agak menyala dikit ya guys. Tapi memang merah kecoklat-coklatan seperti ini. Untuk kepala dari Redchick ini memang khasnya merah dan berbintik-bintik gitu ya. Jadi kalau bagi Redchick yang kualitasnya super keren, itu biasanya merahnya super red gitu guys. Jadi keren banget untuk dilihat guys. Yang kedua untuk plastronnya. Jadi plastron dari Redchick ini khasnya dia bisa menutup seperti ini ya. Ini memang kura-kura Redchick ini cenderung lebih kura-kura pemalu atau dia penakut juga. Jadi ketika dipegang dia cenderung menutup seperti ini ya guys. Jadi menutup seperti ini plastronnya untuk melindungi diri dari predator yang ada di sekitarannya dia. Dan juga di bagian ekornya pun juga bisa menutup seperti ini untuk melindungi kaki belakang dan ekornya juga guys. Untuk warna dari plastronnya agak cenderung lebih ke kuning kecoklat-coklatan seperti ini ya. Untuk warna kulitnya yang bagian kaki dan ekor memang cenderung tidak merah, jadi lebih ke arah abu-abu muda dan agak ketua-tuaan gitu, dan berbeda dari kepalanya ya. Untuk kaki depannya pun mirip sama kaki belakangnya. Yang membedakan dari khas Redchick ini memang di kepalanya yang warnanya merah super keren gitu guys. Karena Redchick ini berjenis kecil, jadi ini ukuran maksimal dari Redchick ya guys. Ini ukuran maksimalnya seperti ini indukan. Terus yang selanjutnya karena ukuran kecil, jadi maksimal ukurannya ya sekitar antara 15 sampai 20 cm. Oh ya guys, di Indonesia untuk kura-kura Redchick ini juga sangat sudah populer, dan banyak breeder-breeder Indonesia berhasil menernakan kura-kura jenis Redchick ini guys. Walaupun banyak beredar di Indonesia, tapi untuk harga dari kura-kura Redchick ini masih cukup lumayan ya.
guys, sekarang kita mau membahas makanan dari jenis racik ini guys. Kura-kura racik memang termasuk kura-kura omnivora tapi cenderung ke karnivora banget ya guys. Jadi dia di alam liarnya kura-kura racik ini makan ikan langsung, makan ikan hidup. Dan di Bayu Japra kita biasa pakai pelet yang berprotein tinggi. Dan juga kadang-kadang dia juga makan udang di Bayu Japra supaya meningkatkan dari nutrisinya ya guys. Di alam liarnya juga selain ikan dan udang yang bisa dimakan, racik ini juga bisa makan serangga dan juga siput, gitu juga dimakan sama si kura-kura ini guys. Di alam liarnya juga dia bisa makan tumbuh-tumbuhan yang lunak ada di perairan, di air tawar seperti di rawa-rawa juga. Sekarang kita mau membahas sistem reproduksi dari kura-kura racik ini. Kura-kura racik ini memang sudah usia maksimal untuk betinanya seperti ini ya guys. Dan untuk jantannya kura-kura racik ini hampir sama ukurannya dari si betina. Yang membedakan dari jantan dan betina cukup kita lihat dari ekornya ya guys. Kalau ekor yang betina memang jauh lebih kecil dari si jantan dan cenderung lebih lancip gitu guys. Nah kalau si jantan memang lebih besar dan lebih panjang dan keloakannya lagi-lagi jauh dari plastronnya. Yang unik selanjutnya untuk jantan kalau nggak salah ujung ekornya tuh cenderung lebih bulat dan tidak lancip seperti betina. Jadi kalau kura-kura racik ini kalau kawin langsung di dalam air ya, jadi tidak bisa di daratan karena dengan tubuh seperti ini lebih mudah dia kawin di dalam air. Karena dia kura-kura jenis kecil, kura-kura ini tidak bisa menampung telur lebih banyak, antara 1 sampai 7 butir telur aja ya. Dan dia bisa bertelur 2 sampai 3 kali dalam setahun. Masa inkubasi dari telurnya cukup lama, antara 3 sampai 4 bulan guys. Jadi kalau kalian melihara ini bertelur, kalian harus bersabar dalam proses penetasannya. Oh iya, tadi ada yang lupa, di Amerika, orang Amerika biasa menyebut kura-kura racik ini yaitu sebutannya kura-kura lumpur. Karena memang kura-kura ini sering ada dan sering ditemukan di lumpur-lumpur di rawa-rawa guys. Dan kura-kura ini mempunyai saudara atau lokality yang mirip-mirip dari kura-kura ini seperti jenis white-throat mud turtle dan juga ada scorpion mud turtle. Perbedaannya memang ada di warna kepala. Kalau racik udah jelas warna kepalanya merah, tapi untuk white dan scorpion itu memang agak sulit untuk membedakannya karena hampir mirip-mirip juga guys. Sekarang kita taruh di sini ya. Jadi kalau ditaruh di sini biasanya langsung keluar kepalanya dan kaki-kaki dan tangan-tangannya guys. Masukin guys. Waduh, keluar ya. Kita di Bayu Japra juga beberapa banyak, sekitar ada 5 sampai 6 ekor karena memang berniat untuk kita breeding ya guys. Dan yang saya ambil ini masih ukuran-ukuran kecil. Ini ukurannya guys, ini yang agak gedean dikit dan ini yang masih kecil guys. Ini mungkin perkiraan sekitar 7 bulanan lah. Dan ini warna merahnya juga cukup lumayan oke. Kelihatan ya warna merahnya ya. Dan ini karena dia agaknya lebih agresif dari yang tadi, yang besar tadi. Jadi dia bisa keluar ini kepalanya. Dan ini yang agak besaran sedikit, mungkin sekitar 1 tahun ya. 7 sampai 1 tahun kelihatan ya. Dan ini, oh ini perkiraan betina semua juga sih. Jadi yang jantan ada di atas perkiraan. Ini juga perkiraan betina semua ya guys. Yang kita punya kayaknya jantannya cuma 1 tapi masih kecil. Untuk makanan dari kura-kura kecil seperti ini sama kayak indukannya, pelet juga. Cuma kita cari yang ukuran lebih kecil. Dan juga kita kasih udang seminggu 1 kali untuk meningkatkan dari nutrisinya si kura-kura ini. Jadi kura ini memang jarang banget naik ke permukaan ya. Karena dia lebih cenderung ke dasar air. Tapi memang dia sesekali perlu berjemur untuk metabolisme dari tubuhnya guys. Oke, gitu aja pembahasan singkat jenis kura air racik guys. Gimana menurut kalian? Jika kalian ingin memelihara kura-kura ini atau pernah punya pengalaman pelihara kura ini, bisa ketik di kolom komen di bawah ya guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian biar bikin videonya makin semangat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam hobiku, salam sehat hewanku. Goodbye guys.